Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita teruskan materi kita. Saat ini kita sudah sampai pada sesi di mana kita sudah tiba di penghujung tanggal 9 Zulhijjah. Artinya kita akan melanjutkan rangkaian ibadah haji kita, yaitu kita akan meninggalkan Arafah dan kita akan menuju ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di sana. Sebelum meninggalkan Arafah, pertama kita harus yakin bahwa wukuf yang kita lakukan sudah sah, insya Allah memenuhi syarat, kemudian sempurna, gitu ya. Itu yang pertama harus kita yakini. Ya, insya Allah semuanya jemaah haji Indonesia reguler khususnya yang sudah wukuf di tenda, insya Allah semuanya itu akan memenuhi syaratnya dan wukufnya sah insya Allah. Karena inti dari pelaksanaan wukuf itu yaitu berdiam di Arafah semuanya sudah terpenuhi. Apalagi jamaah haji reguler ini melaksanakan wukufnya dari mulai waktu masuknya wukuf ketika matahari condong ke barat, yaitu waktu zuhur, sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini sudah untuk syarat sah wukufnya itu sudah memenuhi, bahkan itu sudah ya melampaui ya, karena kan sesungguhnya sesaat pun kita wukuf di sana sudah terpenuhi syarat sahnya gitu. Apalagi kita sampai dari menjelang zuhur sampai dengan maghrib ya, itu sudah sangat baik sekali gitu ya, bahkan sempurna ya. Apalagi ketika wukuf ya, diiringi dengan pembacaan zikir, salawat, kemudian bertalbiyah, membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu sudah insya Allah sudah sangat-sangat memenuhi ya syarat sah wukufnya. Kemudian ada sedikit tambahan lagi, ketika wukuf itu memang sebaiknya disunnahkan kita senantiasa menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya telah berada di Padang Arafah, tepatnya di dalam tenda wukuf Arafah, yang sebentar lagi waktu wukuf akan masuk, yaitu bersamaan dengan waktu zuhur. Kami doakan mudah-mudahan dapat segera sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, sampai ke tempat yang kami saat ini berada di Padang Arafah, melaksanakan wukuf insya Allah. Dan doakan juga kami yang berada di sini mudah-mudahan dilancarkan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, memperoleh haji mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti menjelang maghrib itu petugas kloter akan memberitahukan kepada Bapak Ibu para jemaah haji mengenai kapan kloter Bapak Ibu akan meninggalkan Arafah. Persis seperti waktu berangkat ke Arafah ya, dari hotel menuju ke Arafah itu kan ada trip-tripnya ya, trip pertama, trip kedua, kemudian sampai trip ketiga gitu ya. Jadi nanti ketika berangkat ke Muzdalifah itu akan dijadwalkan kembali. Jadi misalnya waktu berangkat dari Mekah menuju ke Arafah, dari hotel di Mekah menuju ke Arafah itu Bapak Ibu berangkatnya di trip awal. Tapi boleh jadi nanti ketika dari Arafah menuju Muzdalifah itu berangkatnya pada trip 2 atau ketiga, atau mungkin tetap di trip awal. Nah itu nanti tinggal tunggu informasi dari ketua kloter. Hanya saja mereka yang berangkatnya di trip awal tentu persiapannya lebih awal. Jadi menjelang maghrib itu kalau memang petugas kloter sudah memberitahukan kapan Bapak Ibu
akan diberangkatkan ke Arafah, maka misalnya kalau dia berangkat di trip awal, maka harus bersiap-siap dari awal. Kemudian kalau misalnya trip kedua, ya boleh dilakukan persiapannya itu setelah maghrib. Artinya sempat nanti melaksanakan sholat maghrib dan isyanya itu di Arafah. Dan begitu pula dengan trip ketiga dan seterusnya. Namun sebagai informasi, mulai tahun 2024 ini atau musim haji yang lalu, itu ada skema baru yang diterapkan oleh pemerintah ketika jamaah itu meninggalkan Arafah gitu ya. Jadi ada alur pergerakan jamaah dari Arafah. Jadi skemanya itu ada dua ya. Ada yang skema normal, artinya ya diperuntukkan untuk jamaah yang normal, dan normal secara kesehatan, normal secara fisik. Artinya tidak ada masalah untuk jamaah tersebut mengikuti skema yang normal gitu. Kemudian ada skema yang kedua disebut dengan murur. Nah, murur ini diperuntukkan untuk jamaah tadi yang tidak bisa mengikuti skema normal gitu karena ada uzur, karena ada sesuatu gitu ya. Nah, nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya ya. Ini dia informasi tentang alur pergerakan jamaah dari Arafah. Ini informasi yang disosialisasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nomor 1, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan dari Arafah dengan skema murur dan non-murur atau normal. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya ya, ada dua skema itu. Skema yang normal, kemudian skema yang disebut dengan murur ya. Yang kedua, jamaah murur akan diberangkatkan dari Arafah pukul 19 sampai dengan 22 waktu Arab Saudi menuju Mina dengan lewat di Muzdalifah. Pada jam yang sama, jemaah haji dan murur juga diberangkatkan menuju Muzdalifah. Jadi di sini perbedaannya antara murur dan non-murur itu. Jadi kalau ya, jamaah murur itu mereka akan diberangkatkan menuju Mina dengan lewat Muzdalifah. Artinya dari Arafah itu mereka langsung ke Mina. Nah, jadi di Muzdalifah itu hanya melintas saja, tidak mabit di Muzdalifah. Tetapi di Muzdalifah itu hanya melintas saja, lewat saja, tetapi langsung menuju ke Mina. Kemudian kalau yang non-murur, mereka itu akan diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Dan waktu berangkatnya itu pukul 19, ya pukul 7 waktu Arab Saudi. Nanti selepas maghrib ya. Ini selepas maghrib ini bergeraknya bis menuju ke titik berikutnya yaitu Mina atau Muzdalifah. Tetapi untuk persiapannya sendiri bisa jadi dari jam 17 itu. Jam 17 itu jamaah sudah harus bersiap-siap mengemas barang-barang bawaannya ya. Ini tata kelolanya. Tata kelola keberangkatan jamaah haji dari Arafah diatur sebagai berikut. Ini tes teknisnya ya. Di setiap maktab terdapat 2 pintu keluar sebagai titik pemberangkatan. Satu pintu digunakan oleh jemaah murur dan pintu lainnya digunakan oleh jemaah non-murur sesuai dengan tanda yang diberikan oleh pihak maktab. Nah ini kan tadi diberangkatkannya bersamaan ya, sama-sama diberangkatkan pada pukul 19 itu. Ya, mulai dari pukul 19 lah, sampai dengan pukul 22 itu mulai digeser. Jadi baik yang murur maupun non-murur itu diberangkatkannya pada waktu yang sama. Hanya saja, nah ini dia pintunya ini. Jadi di komplek ya, di komplek tenda Arafah itu, ya masing-masing maktab itu ya. Nah setiap maktab itu akan menyediakan 2 exit ya, 2 pintu. Yang satu diperuntukkan untuk jamaah murur, kemudian yang satu dipersiapkan untuk jamaah non-murur. Nah ini waktu pengalaman tahun 2024 kemarin, mungkin hanya di maktab saya ya, saya tidak tahu di maktab yang lain. Memang ada miskoordinasi nih antara petugas maktab dengan petugas kloter gitu. Sehingga saya waktu itu yang diberangkatkan di gelombang yang kedua, artinya sebelum kami ada kloter yang berangkat lebih dulu, kami yang urutan yang kedua, itu petugas maktabnya menyampaikan gitu. Kebetulan kan saya bisa berbahasa Arab, dia bilang tolong dibantu diatur ini pintu yang area
sini khusus untuk yang murur. Adapun yang non murur pintu yang satunya lagi. Katanya tadi ketika kloter yang pertama berangkat, mereka masuk ke pintu murur, kemudian ketika kita hantar mereka langsung ke Mina, mereka komplain katanya, "Kita mau ke Muzdalifah kenapa diantar ke Mina?" Gitu. Nah, tapi sementara mereka sendiri masuknya atau keluarnya dari pintu yang murur ya otomatis itu kan pintu murur akan langsung diantar ke Mina gitu. Makanya waktu mau berangkat itu disampaikan, tolong dibantu diinformasikan kepada jamaahnya kalau pintu ini itu untuk berangkat ke Mina atau untuk murur. Adapun yang mau ke Muzdalifah lewat pintu sini gitu. Karena memang murur ini baru diterapkan tahun ini ya, dan sepertinya akan terus diterapkan untuk tahun-tahun berikutnya. Memang ini sangat membantu khususnya buat jamaah yang ada uzur ya, khususnya kemudian untuk lansia gitu. Di samping juga ada ketentuan bagi jamaah yang mempunyai uzur boleh untuk melaksanakan murur ini. Artinya mereka langsung ke Mina tanpa hanya melintas saja di Muzdalifah atau tanpa mabit di Muzdalifah. Ini yang perlu menjadi catatan. Jadi bagi nanti jamaah haji mandiri yang memang ingin melakukan murur ini dari Arafah langsung menuju ke Mina, ini tolong diperhatikan. Dan sebaliknya bagi jamaah haji yang non murur juga diperhatikan mana pintu yang untuk non murur, mana yang untuk murur. Supaya nanti ketika kita ingin non murur, jangan sampai diantar langsung ke Mina gitu. Ini akan menyulitkan petugas maktab gitu ya, karena kan memang sistem bis jemputan itu modelnya shuttle ya, jadi mereka berputar gitu. Jadi boleh jadi nanti Bapak Ibu yang tadi mau non murur ternyata masuk ke murur, bisa jadi nanti akan ikut kembali lagi ke Arafah dan itu akan terpisah dengan kloter, akan tercecer dan seterusnya gitu ya. Jadi tolong bagi jamaah mandiri ya, khususnya jamaah mandiri, kembali lagi yang kita jamaah mandiri ini benar-benar mandiri ya. Jadi informasi itu benar-benar harus kita kuasain gitu, harus kita kuasai. Ya karena itu tadi juga petugas kloter ya seperti itu juga kan, mereka mengatur 400 orang jamaah gitu ya. Nah, kemudian juga kembali lagi saya ceritakan bahwa mereka ini bukan setiap tahun berangkat mengurusi jamaah gitu. Dan seterusnya itu. Maka kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita gitu ya. Kemudian ini disampaikan setiap maktab disiapkan 10 bus, sebanyak 4 bus atau city bus atau sejenis bus sholawat untuk jamaah murur dan 6 bus atau sejenis bus antar kota untuk jamaah non murur. Ya ini kan teknisnya ya, rencana awalnya gitu. Tapi kan nanti di lapangan wallahu a'lam ya. Cuman yang bagi jamaah haji mandiri yang paling penting tadi itu, kalau mau non murur pastikan pintu yang Bapak Ibu pakai untuk keluar dari komplek Arafah itu adalah jamaah non murur. Kalau pinginnya murur maka pastikan juga untuk jamaah yang murur supaya nanti yang pengen murur malah masuk ke Muzdalifah gitu. Ya tidak mengapa gitu kan. Cuman kan karena tadi sudah ada uzur maka akan merepotkan. Baik merepotkan di kita sendiri maupun teman-teman dan yang lainnya. Karena itu nanti di Muzdalifah juga crowded ya. Khususnya nanti di area exit tempat kita keluar menuju ke penjemputan menuju ke Mina. Nah, itu juga crowded di situ. Jadi supaya gambaran lagi bahwa Bapak Ibu di Arafah itu kita satu maktab itu akan dilokalisir gitu ya, akan dipagar gitu, dikasih pagar. Nah, kemudian nanti di komplek kita itu satu maktab kita itu nanti akan disiapkan tadi semacam kayak pintu untuk halte, katanya bahasanya halte untuk penjemputan jamaah dari Arafah yang akan dikirim ke Muzdalifah ataupun ke Mina gitu ya. Maka tolong diperhatikan gitu. Ada baiknya juga ketika menjelang maghrib atau ketika sudah mulai bersiap-siap, itu boleh juga ditinjau situasinya gitu. Kalau seandainya Bapak Ibu itu kloternya diberangkatkan di misalnya di trip kedua atau trip ketiga gitu.
Ataupun misalnya kalau dia berangkat ke pertama, koordinasi sama ketua kloternya gitu. Mungkin melalui karunya, kemudian melalui ketua rombongannya, nanti disampaikan ke ketua kloternya gitu. Kemudian jamaah mulai memasuki halte pintu pemberangkatan maktab di Arafah pada pukul 18. Ini yang pertama sekali diberangkatkan ya. Jadi yang giliran pertama berangkat ke Muzdalifah itu pukul 18 mereka sudah memasuki halte pintu pemberangkatan. Kemudian jamaah pada trip pertama akan mulai memasuki bus pada 18.30 waktu Arab Saudi. 18 masuk ke halte, 18.30 sudah mulai masuk ke bis. Bus akan bergerak meninggalkan Arafah saat matahari terbenam atau maghrib. Jadi walaupun kita sudah berada di bis misalnya gitu kan, matahari belum terbenam, tapi di sini ada pernyataan ya bahwa bus itu bergerak meninggalkan Arafah setelah atau saat matahari sudah terbenam atau maghrib. Salat maghrib dan isya bisa dilakukan dengan cara jamak takhir di Muzdalifah bagi yang non murur atau di Mina bagi yang murur. Nah ini untuk teknis sholat maghrib dan isya-nya ya. Jadi kalau yang berangkat awal-awal itu karena mereka ya jam 17 ya, jam 5 sore atau setengah 6 sore itu sudah mulai bersiap-siap ya, mulai berkemas gitu ya. Sehingga ya tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di tenda Arafah. Maka di sini disampaikan tadi akan melakukan sholatnya itu secara jamak takhir di Muzdalifah gitu. Tapi bagi yang diberangkatkan pada giliran-giliran terakhir gitu ya, pertengahan gitu. Nah, ini kan masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya-nya di tenda Arafah gitu. Bisa dengan jamak takdim. Karena terus terang juga di Muzdalifah itu kan fasilitasnya terbatas ya, khususnya untuk tempat berwuduknya, apalagi kalau WC-nya gitu. Sehingga kalau semuanya melaksanakan sholat di sana nah gitu ya, akan sulit ya, akan sulit. Tapi kalau yang awal-awal berangkat itu kan Muzdalifahnya masih sepi ya, masih artinya masih belum banyak yang datang. Ya toiletnya atau tempat berwuduknya ya masih relatif belum ramai gitu ya. Makanya kalaupun mereka melaksanakan sholat maghrib dan isya-nya di Muzdalifah itu masih mungkin ya. Tapi kalau yang trip terakhir pertengahan ketika mereka datang ke Muzdalifah itu kan Muzdalifah sudah ramai ya. Artinya kita sudah giliran ke berapa? Artinya sudah ada yang sebelum-sebelumnya yang berangkat duluan. Maka sebaiknya bagi mereka yang berangkat di gelombang atau di trip pertengahan atau di trip terakhir itu melaksanakan sholat maghrib dan isya-nya di tenda gitu ya. Berikutnya disampaikan di sini untuk mendukung kelancaran pergerakan jamaah haji, penggunaan kursi roda diatur sebagai berikut. Ini memang di garis bawahi ya untuk penggunaan kursi roda ini karena memang tadi ya situasinya crowded. Kemudian armada yang kita pakai itu adalah bis ya. Apalagi kalau yang digunakan itu adalah bis sholawat, bis yang biasa dipakai untuk mengantar jamaah sholat ke Masjidil Haram. Ya, itu tidak ada fasilitas untuk tempat bagasinya ya. Makanya diatur di sini untuk penggunaan kursi roda itu. Kursi roda hanya diizinkan untuk jemaah yang memiliki kebutuhan kursi roda yang bersifat permanen. Yang dimaksud dengan permanen itu semua aktivitasnya harus dengan kursi roda. Jadi kalau sekiranya pemakaian kursi roda yang tidak permanen, artinya masih bisa berjalan gitu ya jamaah tersebut, maka ya diusahakan berjalan. Adapun kursi rodanya itu ya dilipat saja. Kalau sudah terlanjur dibawa ke Arafah ya. Kemudian seluruh jamaah haji pengguna kursi roda diberangkatkan dari Arafah dengan skema murur. Sudah ditegaskan ya. Jadi tidak bisa memilih, saya pengen mabit di Muzdalifah, saya pengen non murur gitu. Sementara bapak atau ibu adalah jamaah haji pengguna kursi roda. Itu sama pemerintah, bapak ibu akan diberangkatkan dengan skema murur. Kembali lagi ya, ini untuk kemudahan ibu juga, kemudian untuk kenyamanan jamaah yang lain juga. Jamaah dengan kursi roda harus didampingi oleh keluarga atau jamaah atau petugas yang akan membantu mendorong kursi roda. Kemudian ini sudah tidak perlu dijelaskan ya, karena bagaimana ibu mau mendorong sendiri kan, mau menjalankan kursi roda sendiri, tentunya harus dibantu dengan
orang lain ya, apakah keluarga atau jemaah, sesama jemaah gitu atau petugas gitu ya. Karena memang kan permukaan jalan di Arafah itu ya relatif masih berbatuan ya. Kalau mulus gitu ya, permukaan jalannya mungkin bisa bisa berjalan sendiri tanpa didorong gitu. Tapi karena kondisi jalan seperti itu, nah kemudian belum lagi nanti pada saat Bapak Ibu akan naik ke kendaraan, itu kan juga perlu dibantu ya oleh orang lain. Apakah keluarga, jamaah, atau petugas. Makanya disarankan juga dihimbau, bahkan kita juga mengharap kalau ada jamaah yang memang ya, menggunakan kursi roda gitu ya, artinya atau ada kebutuhan dengan kursi roda sebaiknya didampingi oleh keluarga gitu ya. Tujuannya ya untuk kenyamanan ibu juga melaksanakan ibadah, kemudian kenyamanan jamaah yang lain, teman-teman kita. Nah, poin berikutnya pada setiap maktab tenda Arafah dan Mina disediakan kursi roda untuk mobilisasi jamaah saat naik dan turun dari bus. Ya ini seperti inilah apa namanya teorinya gitu ya, rencananya. Tapi nanti kan di lapangan ya Allahu a'lam ya, kembali lagi. Pengalaman kita kemarin itu ya ada 2-3 jamaah yang mereka itu membawa kursi roda ya. Akhirnya kursi roda mereka itu yang 3 itu dipinjam secara bergantian dengan jamaah lain yang tidak membawa kursi roda gitu. Mereka sih senang ya selama memang kursi roda itu sedang tidak dipakai gitu. Kata mereka ya itu nambah pahala ya. Karena boleh jadi ketika sebelum berangkat ke Arafah kondisi fisik kita fit gitu baik, dan namanya kita di Arafah dan di Mina itu terus istirahat kurang, kemudian apalagi di Mina itu nanti aktivitas fisik kita sangat dituntut ya, khususnya ketika akan melontar jumroh. Maka bisa jadi ketika sebelum berangkat berasa fit nggak perlu kursi roda, ternyata ketika di Arafah atau di Mina, semoga dijauhkan ya, kita justru membutuhkan kursi roda gitu. Tapi insya Allah ada beberapa teman jamaah yang mereka memang dari awal sudah membawa kursi roda, itu insya Allah bisa membantu ya. Baik, ini sasaran jamaah murur. Jadi siapa saja yang melakukan murur ini. Jadi nggak semua jamaah boleh juga melakukan murur ya. Karena kalau tidak ada uzur kan tidak bisa ya. Jadi memang yang benar-benar ada uzur, yaitu jamaah haji Indonesia dengan resiko tinggi atau RISTI, lanjut usia, kemudian disabilitas dan pendamping. Ini pendamping ini maksudnya walaupun dia sehat tapi karena mendampingi tadi ya, yang dia itu diamanahi untuk misalnya orang tuanya atau ya oleh keluarga dia diminta untuk berangkat haji dengan tujuan untuk mendampingi orang tuanya. Nah ini ketika orang tuanya itu mengikut program murur karena memang resiko tinggi atau lanjut usia, maka pendamping juga ikut bersama orang tuanya tersebut. Yang kedua, ini teknisnya ya, sebelum berangkat sudah didata oleh petugas kloter, kemudian dilaporkan ke kantor sektor, dan nanti informasinya akan dihimpun di daerah kerja Mekah, di Dakar. Jadi di Mekah itu juga organisasinya begitu, dimulai dari ketua kloter, ya petugas kloter ya, petugas kloter, kemudian nanti di atasnya ada namanya sektor ya, kemudian nanti di atas sektor itu daerah kerja. Di daerah kerja Mekah, ada daerah kerja Madinah, ada nanti yang di bandara gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang akan melaksanakan program murur ini akan didata oleh petugas kloter. Kemudian yang ketiga ini informasinya pergerakan murur dari Arafah ke Mina melewati Muzdalifah pukul 19 sampai dengan 22. Itu pada tanggal 10 Zulhijjah ya, karena kan sudah masuk maghrib ya, artinya kita sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Ini informasi tentang alur pergerakan jamaah dari Arafah supaya Bapak Ibu dapat bayangan, oh seperti itu. Karena kembali lagi ya, boleh jadi informasinya tidak sampai atau sosialisasinya kurang gitu ya, atau yang lain-lainnya lah. Jadi dengan adanya informasi ini mudah-mudahan ada persiapan ya dari Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk meninggalkan Arafah dengan tertib sesuai dengan antrian yang sudah diatur oleh panitia gitu. Utamakan yang perlu duduk di bus itu ya mereka duduk, kita yang masih bisa berdiri ya kita berdiri gitu ya. Kemudian
ya hindarilah kericuhan. Insya Allah semuanya akan diangkut gitu, akan diangkut menuju ke Muzdalifah dan kita serahkan ke petugas kloter untuk mengaturnya gitu. Tapi jangan juga karena saking kan mau tertibnya jangan sampai ketinggalan juga ya, kececeran. Nah, kloternya semuanya sudah habis berangkat, Bapak Ibu masih tertinggal. Tapi insya Allah kalau masih di maktab yang sama, walaupun tertinggal dengan kloter, nanti insya Allah akan ketemu lagi di Muzdalifah. Karena perpindahannya itu disesuai dengan maktab. Jadi kalau ibu misalnya maktabnya maktab 10, nanti di Arafahnya berada di komplek maktab 10. Kemudian nanti di Muzdalifahnya juga begitu, akan ditempatkan di komplek maktab 10. Ya, insya Allah akan ketemu lagi dengan rombongannya. Dan di Mina juga nanti begitu, akan ditempatkan di komplek maktab 10. Ini cukup melelahkan ya, karena pergerakan manusia yang demikian banyaknya pada satu waktu menuju tempat yang satu, kemudian dari orang seluruh dunia ya. Kita saja dari Asia Tenggara itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand itu ya. Itu baru kita si Asia Tenggara istilahnya. Belum lagi negara yang lain. Semuanya bergerak menuju titik yang sama. Walaupun nanti memang di Muzdalifah itu sudah ada pos-posnya ya. Ini pos buat negara Asia, ini pos buat negara Afrika, bagian benua Afrika gitu ya. Dan seterusnya gitu. Tapi ya dapat kita bayangkan, dapat kita maklumi betapa crowdednya pada saat itu ya. Tanggal 9, 10, 11, khususnya pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah ini. Karena kalau sudah 11 itu relatif jamaah itu sudah pergerakannya tidak lagi seperti dari Arafah ke Muzdalifah, tidak. Karena sudah stay ya di Mina itu, kan jamaah ada yang mengambil nafar awal, nafar sani, jadi relatif lebih tenang lah kalau di Mina itu. Tapi tanggal 9 dan 10 ini, wah ini benar-benar suasananya ya tadi ya, ramai lah. Kalaupun tidak saya katakan crowded tapi ramai ya. Baik. Kemudian panjang perjalanan menuju Muzdalifah, tetap ya jangan lupa untuk senantiasa berzikir, ya menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalaupun nanti berbicara, mengobrol dengan teman, obrolannya yang baik, gitu ya, yang bermanfaat. Nah, kemudian diperbanyak juga talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemudian dan berdoa ya. Intinya itu memperbanyak kalimat thayyibah. Dan selanjutnya nanti Bapak Ibu akan tiba di Muzdalifah. Dan saat ini Bapak Ibu sudah masuk pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi kan kalau waktu Hijriah itu pergantian tanggalnya itu maghrib ya. Ketika matahari terbenam maka masuklah tanggal baru gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.